Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita mau sharing lagi nih tentang Google Dokumen. Mungkin kalau yang dulu-dulu kita udah pernah coba apapun yang ada di Google Dokumen ya. Tapi kali ini kita mau coba sesuatu yang baru di Google Dokumen, ataupun mungkin ada yang belum tahu masalah tools tambahan yang ada di Google Dokumen. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau ada yang pengen membuat sebuah artikel ataupun membuat sebuah cerita tapi malas untuk mengetik, sebenarnya sih Google Dokumen itu praktis ya. Dia itu punya tools yang namanya voice typing. Jadi dengan voice typing ini kita hanya dengan suara kita ya, atau kita bersuara, lalu si Google itu akan merekam voice kita dan menggantinya dalam bentuk teks ya, dalam bentuk tulisan. Nah, itu adalah keuntungan atau keunikan dari Google Dokumen dibandingkan dengan aplikasi yang satunya ya, yang secara offline. Nah, kalau kita akan coba ya, sekarang kita akan coba langsung aja ya kalau menggunakan voice typing yang ada di Google Dokumen. Ini kebetulan contohnya ya, sebuah cerita yang saya coba tuliskan di sini. Tapi di sini juga saya sebenarnya nggak nulis tadi ya, saya juga pakai voice typing juga ya. Jadi sebuah cerita pendek. Nanti kalau seandainya teman-teman mau panjangin ya silakan aja, tapi kita akan coba secara langsung ya. Kita buka langkah pertama, yaitu kita membuat new tab, atau kita membuka new tabnya, lalu kita pastikan dulu akun yang punya kita pribadi ya. Lalu kita buka dokumen, atau kalau seandainya teman-teman mau ke drive dulu juga boleh supaya bentuknya folder begitu ya. Tapi kalau secara langsung saya akan praktekkan langsung ke dokumen. Nah, setelah kita klik dokumen, sebentar, nah kita pilih yang blank ya, karena pengennya dokumennya itu kosong. Nah, lalu kita boleh setting dulu menjadi 14 misalnya untuk ukuran fontnya, lalu warnanya mungkin menjadi warna biru. Boleh setting sekarang ataupun boleh setting nanti ya. Nah, kita akan coba menggunakan yang namanya tools voice typing yang ada di Google Dokumen. Ya, kita klik. Nah, sekarang saya akan coba bawakan sebuah cerita ya, seperti yang tadi saya baca nih ya. Lalu kita akan coba merekamnya dan menjadikannya sebuah teks. Lalu saya klik sudah di sini ya. Oh iya, ada yang saya lupa. Karena di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Sebentar. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris, sedangkan yang saya mau bacakan ini adalah sebuah cerita berbahasa Indonesia. Maka saya pilih di sini menjadi bahasa Indonesia. Lalu kalau sudah siap, kita tinggal klik aja gambar mic-nya ini. Seekor kerbau jantan berhasil lolos dari serangan seekor singa dengan cara memasuki sebuah gua, di mana gua tersebut sering digunakan oleh kumpulan kambing sebagai tempat berteduh dan menginap saat malam tiba ataupun saat cuaca sedang buruk. Titik. Nah, dari sini udah dapet ya bahwa yang kita sudah omongkan itu ada semuanya ya di dalam Google Dokumen ini dalam bentuk teks ya. Tinggal kita cek lagi apakah kalimat-kalimatnya itu sudah benar atau tidak gitu ya. Kalau saya cek sih secara EYD sih insya Allah udah cukup ya. Mungkin ini harusnya ada koma, mungkin tadi saya lupa ngomong koma gitu ya. Dimana gua tersebut, mungkin ini huruf kecil, sering digunakan oleh kumpulan kambing sebagai tempat berteduh dan menginap saat malam tiba ataupun saat cuaca sedang buruk. So that's it ya. Insya Allah ini udah cukup ya. Jadi kalau seandainya kita mau membuat sebuah artikel atau membuat sebuah penulisan tapi males banget buat ngetik ya, kita gunakan Google Dokumen yang ada toolsnya. Yang kita gunakan adalah voice typing ya, voice typing. Nah, itulah salah satu kegunaan voice typing, yaitu membuat suara, merubahnya menjadi typing atau tulisan gitu ya, menjadi tulisan. Nah, kalau sudah ya tinggal disimpan aja, di judulnya adalah sebuah cerita. Nah, itu ya cara menggunakan yang namanya voice typing gitu ya. Tapi biasanya ada kendala nih kalau seandainya teman-teman menggunakan Google-nya itu bahasa Indonesia, karena di sini saya kebetulan bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ada juga yang punya kendala, kok nggak ada voice typing-nya ya gitu ya. Ini kalau seandainya saya menggunakan Google yang bahasa Indonesia ya. Saya pakai akun yang satunya, lalu kita coba dokumen ada atau tidak ya tools voice typing ya. Kalau seandainya nggak ada ya berarti itu tadi ya, tools itu berarti alat ya. Nah, betul kan? Jadi kalau di sini nggak ada yang namanya tools typing, berarti kita harus merubah Google kita dulu, akun Google kita itu menjadi
bahasa ini ya, bahasa Inggris. Manage your account ya, Google account. Terus info, bahasa. Oh iya, kenapa saya tadi ketik language kok nggak ketemu ya? Iya ya, ini yang saya pakai ini bahasa Indonesia. Masya Allah ya, itulah kadang-kadang bisa ngebingungin sendiri ya. Kita cari English. Oke. Nah, English itu macam-macam ya, ada English dari Malaysia, Australia. Nah, kita pilih yang umum aja ya, Englishnya dari United States ya, United States ya, karena banyak bahasa Inggris yang digunakan berbagai negara gitu ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke Google Doc, dokumen, lalu kita blank dan kita coba toolsnya. Nah, udah ada ya, itu ya. Jadi kalau seandainya pakai bahasa Indonesia, voice typing itu kadang-kadang copot dari toolsnya ya. Tapi kalau seandainya Google akunnya udah menggunakan bahasa Inggris, insya Allah voice typingnya itu udah bisa keluar. Kita coba lagi voice typingnya ya. Kita coba ini ya, kita rubah, karena kalau tadi bahasa Indonesia ya, kalau seandainya kalian atau kita mau coba bahasa Inggris juga bisa juga sih, English gitu ya, tapi saya nggak jago, jadi saya mau coba pakai bahasa Indonesia aja. Nah, saya juga kebetulan nggak mau cerita nih, jadi saya mau baca aja apa yang ada di tulisan ini ya. Misalnya seperti ini ya. Di kelas 1 kita sudah mengenal beberapa shape yang dapat digunakan pada program Paintbrush. Sekarang kita akan menggunakan shape curve. Curve ini dapat kita gunakan untuk menggambar bendera. Nah, itu adalah contoh ya. Setelah itu kita akan edit. Tadi saya bilang shape, tapi di sini tulisannya shape karena bahasa Indonesia ya. Bahasa shape yang dapat digunakan pada program Paintbrush. Ini kebetulan titiknya jadi titik ya. Padahal harusnya titik, biasanya juga jadi titik, karena saya tadi berhenti sih ya bacanya ya. Sekarang kita akan menggunakan save curve. Ini dapat digunakan curve ya, menggunakan curve, maksudnya saya tuh ini tadi ya, curve ini dapat digunakan untuk menggambar bendera. So that's it ya yang saya maksud. Jadi kalau seandainya bahasa Indonesia ya berarti akunnya diganti dulu menggunakan English, dan kalau seandainya di sininya menggunakan English ya berarti English, bahasa Indonesia berarti bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.